Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nur Fitri Ibroa selaku dosen pengampu untuk mata kuliah analisis data kategori yang telah mengizinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan presentasi tugas kami. Nah, sebelumnya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri yaitu Rifki Febriani dan teman saya yang bernama pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua itu tabel kontingensi 2x2, yang ketiga hipotesisnya, yang keempat uji dan daerah perolahannya, yang kelima perhitungan, dan yang keenam adalah interpretasi dari hasil pengujiannya. Untuk pembahasan pertama, tentang latar belakang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Mutin. Baik, terima kasih Rifki. Nah, latar belakang atau studi case yang kami buat adalah sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara jenis kelamin mahasiswa statistik FIPA UNPAD yang mengambil mata kuliah analisis data kategori terhadap kesukaan mereka akan mata kuliah metode statistik. Nah, semua responden ataupun semua mahasiswa di mata kuliah analisis data kategori telah mengambil metode statistik, termasuk mahasiswa angkatan 2023 yang baru saja mengambil analisis data kategori. Pemilihan metode statistik ini diprioritaskan karena kami anggap lebih mudah daripada pengantar matematika statistik yang pertama. Data diperoleh melalui kuesioner yang kami berikan secara online yang diisi oleh 61 mahasiswa, terdiri dari 40 perempuan dan 17 laki-laki, di mana terdapat kategori jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian kesukaan yaitu suka atau tidak suka. Selanjutnya kami bentuk data tersebut menjadi tabel kontingensi 2x2, di mana kita bisa lihat di sini ada perempuan, laki-laki, suka, tidak suka, dan jumlah. Nah, bagaimana cara membaca tabel ini? Perempuan yang menyukai metode statistik adalah 24 orang, sementara yang tidak menyukai ada 20 orang. Nah, laki-laki yang suka ada 15 orang, dan laki-laki yang tidak suka dengan mata kuliah metode statistik ada 22 orang. Perempuan jumlahnya ada 44 orang, dan laki-laki berjumlah 17 orang. Sementara orang-orang yang menyukai metode statistik berjumlah 39 orang, yang tidak suka berjumlah 22 orang, sehingga totalnya adalah 61 orang sesuai dengan jumlah responden. Selanjutnya, tahap pertama dalam mengujinya adalah menentukan hipotesis. Kita harus menentukan hipotesis H0 dan H1 terlebih dahulu. Apa hipotesis H0? Hipotesis H0 adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap kesukaan akan mata kuliah metode statistik, atau dalam bahasa lainnya, kesukaan terhadap mata kuliah metode statistik dan jenis kelamin saling bebas. Nah, H1-nya ada hubungan antara jenis kelamin terhadap kesukaan akan mata kuliah metode statistik atau kesukaan terhadap mata kuliah metode statistik dan jenis kelamin tidak saling bebas. Nah, kemudian tahap kedua adalah menentukan uji yang akan digunakan. Uji yang kita akan gunakan adalah Chi-square dalam hal ini. Kemudian kita akan menentukan daerah penolakan, di mana di sini ada daerah penolakan yang kita dapat adalah 3,841. Itu didapatkan dari alpha 0,5 dan degree of freedom ataupun derajat kebebasan yaitu 1. Mengapa 1? Karena di sini kita hanya punya 2 kategori, sehingga R kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 yaitu 1 saja. Sehingga inilah daerah penolakan yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana kita menghitung dengan menggunakan cara yang pertama. Oke, terima kasih Kak Udin atas penyampaian materi sebelumnya. Di sini saya akan lanjutkan dengan menghitung Chi-square untuk cara pertama. Untuk penghitungan Chi-square dengan cara pertama itu Chi-square hitung sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai P dengan sigma J sama dengan 1 sampai Q dari O IJ kurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Nah, untuk sebelum kita mensubstitusikan atau menyelesaikan cara ini, terlebih dahulu kita harus mencari E itu apa. E itu sendiri merupakan jumlah baris dikali jumlah kolom dikali jumlah keseluruhannya, atau kalau kita lihat tabelnya seperti ini, artinya jumlah baris di yang sebelah kanan dibagi jumlah kolom dibagi jumlah keseluruhan seperti ini. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin mencari E11, berarti kita harus mencari 44 dikali 39 dibagi 61. Itu merupakan hasil dari E11. Nah, untuk O11 itu artinya nilai dari perempuan yang suka yang berjumlah 24 orang. Kita kembali ke perhitungannya. Setelah kita mencari satu persatu dari nilai E11
E1, E12, E21 dan E22. Lalu kita substitusikan nilai tersebut ke C kuadrat hitungnya sehingga kita memperoleh hasil yang seperti ini, dan hasil akhirnya adalah 6,0359. Untuk cara yang kedua sebenarnya merupakan cara yang sama dari cara yang pertama, namun ini terlihat lebih mudah karena kita tidak perlu mencari O11 terus E11 dan sebagainya. Untuk rumus yang kedua ini yaitu C kuadrat hitung sama dengan N itu adalah jumlah keseluruhannya dikali AD dikurang BC dikuadratkan dibagi dari A ditambah D, C dikali B dikali A tambah C dan dikali B ditambah D, sehingga kita dapat C kuadrat hitungnya sama dengan 61 dikali 24 dikali 2 dikurang 20 dikali 15 kuadrat per 24 tambah 20 dan seterusnya seperti yang terlihat pada PPT. Itu terdapat dari seperti ini. Kalau kita buka kembali ke tabelnya, ini kita ibaratkan sebagai N. Ini 24 yang perempuan suka itu adalah A, ini B, ini C, ini D, dan ini A ditambah B, terus dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk cara satu dan cara kedua itu sama-sama menghasilkan C kuadrat hitung yaitu 6,0359. Artinya cara pertama dan cara kedua itu merupakan cara yang sama, tetapi mempunyai rumus yang sedikit berbeda atau yang lebih disederhanakan. Untuk cara berikutnya ini ada sedikit berbeda sebenarnya. Catatan dulu di sini cara yang ketiga itu digunakan ketika nilai EIJ-nya itu kurang dari 5. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya tadi bahwa untuk nilai EIJ yang kita hitung ini tidak ada yang kurang dari 5, artinya dia lebih dari 5 semua, sehingga sebenarnya untuk kasus kami ini kami itu tidak perlu lagi untuk menggunakan rumus lain yang apabila EIJ-nya kurang dari 5, artinya kami sudah cukup menggunakan dua cara itu. Namun untuk saat ini kami pengen atau ingin mencoba menghitung dengan menggunakan cara yang berbeda. Nah, ketika kami menggunakan cara yang ketiga yaitu dengan rumus C kuadrat hitung itu sama dengan N dikali mutlak AD dikurang BC dikurang 1/2N dikuadratkan lalu dibagi dengan A tambah D, A tambah B, terus dikali C tambah D, dikali A tambah C dan dikali B tambah D, sehingga hasil yang kami peroleh adalah 4,6633. Nah, selanjutnya ini merupakan perbandingan yang kami gunakan dari tiga metode ini. Untuk metode pertama atau cara pertama dan cara kedua itu sama-sama menghasilkan 6,359 yang lebih besar daripada tabelnya, dan metode tiga juga sebenarnya itu tuh sama-sama lebih besar daripada tabel, namun terdapat perbedaan hitungnya. Yang metode tiga itu lebih kecil daripada metode satu dan metode dua. Nah, untuk interpretasinya mungkin saya akan menyampaikan interpretasi yang pertama dulu. Untuk yang interpretasi kedua akan dilakukan oleh teman saya. Untuk interpretasi yang menggunakan cara satu dan cara dua, dikarenakan C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka kita dapat menolak hak. Kalau kita dapat menolak hak nol dengan kata lain, aslinya benar di mana ada hubungan antara jenis kelamin terhadap kesukaan akan mata kuliah metode statistika untuk mahasiswa yang mengampu analisis data kategori, atau memang benar bahwa kesukaan terhadap mata kuliah metode statistika dan jenis kelamin tidak saling bebas. Nah, untuk interpretasi dari cara yang ketiga yaitu tentang apabila kami menggunakan metode EIJ-nya kurang dari 5, itu akan dijelaskan dengan saya bernama Udin. Selanjutnya adalah interpretasi cara ketiga. Seperti yang kita bilang tadi, kasus kelompok kami itu memang sudah EIJ-nya lebih dari 5, sehingga kami tidak perlu menggunakan lagi cara ketiga yaitu di mana EIJ-nya lebih kecil dari 5. Nah, sebenarnya C-square itu memang lebih bagus untuk sampel yang EIJ-nya lebih besar dari 5, di mana uji-uji lain seperti uji Fisher atau uji C-square EIJ lebih kecil dari 5 itu hanya digunakan ketika memang syaratnya tidak memenuhi, karena C-square itu memang sangat sensitif dengan ukuran sampel. Nah, seperti yang dilihat tadi, hasil dari C hitungnya meskipun memang sama-sama hak nolnya ditolak, tetapi yang dia EIJ lebih kecil dari 5 itu lebih kecil hasilnya dikarenakan menunjukkan bahwa kesensitifan C-square terhadap ukuran sampel. Nah, tapi kita akan langsung masuk ke dalam implementasi cara kedua. Karena C-square itu lebih besar dari C-square 0,5 derajat bebas 1, maka hak nol ditolak. Artinya hasil benar di mana ada hubungan antara jenis kelamin terhadap kesukaan akan
maksudnya sama adalah mereka sama-sama menolak hak nol dan menerima hak satu atau hak benar. Nah, di mana dalam kasus ini tetap ada hubungan antara jenis kelamin terhadap kesukaan atau mata kuliah dan statistik untuk mahasiswa yang mampu alias kategori. Namun, sesuai hitungnya yang didapatkan pada pemusliman IUB lebih kecil dari 5, lebih kecil daripada nilai siswa itu jika menggunakan bentuk IUB besar dari 5. Nah, sekian saja hasil interpretasi dari kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.